contohnya? Di YouTube Bu banyak Bu. Ya contohnya gimana? Kasih contoh satu. Contohnya misalnya gini, tangan dia berdiri menggunakan tangan gitu kan? Apa yang terjadi pada jantungnya? Apa hubungan dengan berdiri dengan jalan dengan jantung? Iya nggak sih? Nah, sebentar ya. WhatsApp sih. Bisa kasih contoh nggak nak ke Bu Septa? Kasih contoh nggak Bu Septa? Apa contoh dari clickbait? Satu aja nak. Salah nggak apa-apa loh. Bentar Bu, cari dulu. Searching dulu ya. Oke. Nggak apa-apa. Misalnya apa lagi nih? Misalnya. Oh ini Bu. Oh coba. Modal HP dapat 100 juta. Nah bener. Nah itu sering sekali terjadi. Kenapa model clickbait itu sering menjadi itu juga termasuk anak. Modal 1 juta dapat apa gimana tadi Dilan? Modal 1 juta dapat HP dapat 100 modal HP dapat 100 juta. Kenapa itu bisa jadi yang menjual? Karena dengan dia bilang begitu, orang-orang akan tertarik ya nggak? Ih gila nih, modal HP doang bisa dapat 100 juta, pasti mau kan? Pasti orang baca. Nah, contoh lain ada nggak? Contoh lain. Biasanya satu. Bambang Pamungkas gabung Barca, Bu. Oke, Bambang Pamungkas gabung Barca bisa. Kenapa itu menarik, nah? Kenapa, Calvin? Ya karena kan pasti Pamungkas masa jangan aja pemain Indo kan gabung Barca, padahal kan gak mungkin juga. Sulit gitu Hoax. ya. Oke, bagus. Yang lain ada nggak, nak? Dari cewek-cewek nih? Karen, Rahel, Jessica, Calvin, Giselle, Ashley. Mungkin ada yang mau kasih contoh lagi? Dari clickbait ini ya, nih Bu. Sebenarnya diperbolehkan nggak sih, nak, kita pakai judul clickbait ini? Seharusnya tidak ya, nak ya. Kenapa? Karena kalau isinya tidak mencerminkan judul, maka kita menipu pembaca kita. Oke, oleh karena itu tidak diizinkan sebenarnya untuk kita membuat clickbait. Diusahakanlah tidak, gitu ya. Dan kalaupun memang kamu mau buat berita yang menyenangkan, cari kira-kira judulnya yang satu mencengangkan, mencekam gitu ya Naya. Terus yang kedua berisi tips-tips tapi jujur, nggak jadi masalah. Oke, kita lanjut ya Naya. Oke, yang kedua katanya apa? Sampai mana tadi nih? Oke. Nah, ketiga katanya usahakan tidak terlalu panjang. Oke, yang sudah dijelaskan tadi ya Naya. Mereka itu baca di ponsel, di telepon genggam. Nah, ini beda dengan kalau kita baca di media cetak. Kalau kita baca di media cetak, otomatis sepanjang apapun kan enak gitu. Nah, tapi kalau HP kan terbatas pada genggaman, gitu. Sehingga tidak perlu panjang-panjang dan nggak perlu kamu banyak background. Kenapa? Background itu untuk menarik sebenarnya, karena sebenarnya kalau kamu tulis background bisa cantik sih enak. Cuma akan menutup luasnya range berita kamu. Gitu. Jadi sebisa mungkin tidak perlu gitu ya. Terus kalau misalnya kamu mau taruh gambar gitu ya, boleh sih nak, tapi itu jadikan di atas aja atau di bagian bawah, jangan di tengah-tengah gitu ya. Karena kalau boleh sih, tapi agak mengganggu pembaca sebenarnya sih nak, gitu ya. Kecuali ada iklan, itu beda lagi. Lalu katanya apa? Lebih hidup dan berwarna. Nah, kamu bisa tambahin audio. Boleh ya, ada video juga. Kalau kamu boleh baca di beberapa kompas.com, detik.com gitu ya. Ketika kamu baca beritanya gitu, ada aja berita di sampingnya gitu kan, atau alat-alat bantu lain yang membuat si berita ini jadi lebih berwarna dan hidup. Lalu katanya menulis ulang berita. Anak-anak ibu, ketika kamu menulis ulang berita, maksudnya ini adalah begini. Kamu udah baca beritanya. Tapi beritanya itu menurut kamu belum lengkap atau ada beberapa info yang dia nggak masukkan. Nah, kamu bisa tulis ulang itu berita. Ingat, kamu menulis ulang bukan menjiplak. Kalau kamu menjiplak berarti kamu namanya plagiat. Nah, plagiarisme itu akan sangat berbahaya di dunia jurnalis. Ya. Ada UU-nya. Lalu memanfaatkan multimedia katanya cara terbaik adalah banyak menggunakan gambar-gambar ya yang menggambarkan cerita. Jadi kalau misalnya itu cerita sebenarnya bisa kamu gambarkan dengan teks, misalnya kisah
pencurian di bank. Nah, kamu bisa buatkan ilustrasi, bukan berbentuk tulisan, cari ilustrasi tentang itu, gitu ya. Atau kisah nyata tentang apa gitu kan, silakan cari multimedianya sehingga berita kamu bisa lebih menarik, gitu ya. Lalu menganalisis dan membandingkan berita. Katanya, Nana Ibu, kamu harus cek berita-berita lain tuh gimana sih, Nak? Kalau nulis berita, gimana sih gaya mereka, gitu ya. Gimana sih apa sih yang membuat mereka itu berbeda dengan berita-berita lain? Pasti berbeda kan? Gaya kamu, misalnya gaya Dilan sama gaya Giselle itu berbeda dalam menuliskan berita, gitu ya. Nah, sehingga kamu boleh membandingkan dan mengambil contoh penulisan yang baik dari dia, gitu. Bukan berarti plagiarisme ya, mengambil contoh. Gimana sih cara menulis dia yang baik, gitu ya? Apa sih yang membuat berita ini menarik? Boleh kamu ambil, gitu ya. Dan kamu juga bisa belajar banyak dari temanmu yang lain. Selanjutnya, nah ini yang akan kalian lakukan. Yang pertama yang kalian lakukan adalah kamu silahkan tulis yang namanya judul bayangan. Ya, seperti yang Bu Serta bilang tadi, silahkan kamu cari who-nya dan what-nya ya. Tapi ingat, jangan dulu kamu edit. Namanya juga bayangan kan, masih gambaran. Oke? Nah, secara garis besar tidak perlu diedit dulu, biarkan diedit paling akhir. Edit itu ya, bukan edit, biarkan edit paling akhir. Lalu setelah kamu tulis judul bayangan, kamu tulis awalan, gitu ya. Ini yang Bu Serta bilang tadi, teras, tempat kejadiannya, di mana, kapan, dan apa masalahnya. Nah, awalan ini, Nana Ibu, sebenarnya adalah inti berita, ya kan? Apa yang mau disampaikan tuh orang baca awalan tuh udah ngerti, oh itu yang mau diberitain, gitu. Jadi awalan ini adalah sebenarnya gambaran berita utamanya, gitu. Lalu berita itu dijelaskan di penjabaran berita atau diisi, yang tadi yang strukturnya ya. Kutipan baik langsung maupun tidak. Nah, ini isinya adalah bentuk kutipan langsung, tidak langsung, gitu ya. Yang tadi di contoh yang awal bisa saya jelaskan, gitu ya. Ini, kayak ini, kan? Ini penjabarannya ini. Sejumlah mahasiswa Jabodetabek akan melakukan aksi bela rakyat, bla 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 bla. Nah, ini kan intinya kan, sudah berita kan. Nah, tapi dia di tubuhnya, di isinya dia jelas kami mahasiswa ini adalah kutipan. Dan ingat, kalau kutipan kamu nggak boleh edit sama sekali. Oke, nggak boleh kamu edit. Titik komanya harus sama. Dia bela rakyat, koma pun harus sama, gitu ya. Nah, tapi kalau kamu berbentuk tidak langsung, ya, jadi ujaran tidak langsung, itu boleh berbentuk berbeda, gitu ya. Intinya sama tapi modelnya berbeda. Nah, itu penjabaran berita. Lalu informasi tambahan. Nah, ini Bu, informasi tambahan ini, ya, ini sebenarnya mirip dengan awalan, gitu ya. Cuma biasanya orang ada awalan pembukanya, gitu ya, lalu ada penutup. Tambahan informasi. Nah, ini bukan inti, sama sekali nggak inti. Jadi dia udah nggak bahas tentang awalan berita tadi, gitu, penjabaran berita, gitu. Tapi dia memberikan informasi mengenai berita tersebut di luar dari berita inti. Gitu ya. Misalnya kayak tadi EHB, gitu kan? SMA Indonesia melakukan kegiatan EHB. Kan yang kita bahas adalah kapannya, bagaimananya, gitu kan? Siapanya. Tapi informasi tambahan kamu bisa bilang EHB itu penting. Nah, itu kan di luar dari konteks sebenarnya. Nah, tapi kamu boleh nambahin. Atau di awalnya juga boleh kan, EHB adalah evaluasi belajar, dan itu digunakan sebagai evaluasi pertengahan semester, itu boleh kamu laksanakan, gitu ya. Boleh kamu tuliskan di awalan atau di informasi tambahan, nggak jadi masalah. Bedanya hanya fungsinya mereka, gitu ya. Kalau di awalan itu berarti pembuka, kalau di penutup berarti mengingatkan kembali atau siapa tahu ada pembaca yang tidak paham. Oke. Sampai sini paham ya, Ibu ya? Habis ini kita nulis loh, jadi harus ngerti ya apa yang dimaksud dengan tadi awalan, penjabaran berita, penutup, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke aturan tambahan. Ini aturan sudah umum ya, Ibu ya. Nah, yang pertama, kamu tidak boleh menulis berita yang bersifat fitnah, hasutan, dan kebohongan. Ingat, Ibu. Makanya Ibu bilang tadi jangan buat clickbait. Kenapa? Karena itu sebenarnya sifatnya adalah kebohongan kalau nggak sama dengan isinya. Tapi kalau sama ya nggak jadi masalah. Oke? Kamu nggak berbohong, nggak jadi masalah. Lalu yang kedua, tidak menonjolkan unsur kekerasan, seksualitas, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang. Nah, ini sebenarnya kita akan bahas di kode etik. Tapi Ibu mau kalian kan mau tulis nih. Ibu mau kalian nggak bahas tentang ini nanti, gitu ya. Maksudnya Bu Serta tidak menunjukkan unsur kekerasan, kami nggak boleh Bu membahas tentang misalnya bullying di sekolah. Boleh, kamu boleh tulis berita tentang itu, gitu. Cuma enggak mengajarkan orang lain tentang cara ngebully. Kamu nggak mengajarin orang lain untuk teknik-teknik membuat kekerasan.
gitu ya. Kamu nggak ngajarin mereka gimana sih, kamu nggak ngasih tahu mereka nih di mana-mana tempat bisa berjudi. Enggak, kamu hanya ngabarin, memberitahu bahwa ada berita nih tentang seorang anak yang ikut dalam penggunaan obat terlarang, gitu ya, dan ada beritanya gitu ya, boleh, tidak jadi masalah. Lalu tidak mempertahankan suku, agama, ras, dan golongan kamu, meskipun kamu, contohnya kamu adalah orang Batak, gitu ya, contohnya. Lalu kamu tidak setuju nih dengan dengan kebudayaan dalam dunia Batak, gitu contohnya ya, dalam adat Batak. Nah, kamu bukan menuliskan itu di dalam berita, tapi dalam argumentasi, ya. Kamu boleh menyampaikan argumen kamu dalam bentuk argumentasi, esai boleh, atau feature boleh, tapi tidak di berita. Ya, berita tidak boleh. Karena itu namanya pendapat kan, bukan sebuah kenyataan. Kecuali kamu mau bahas tentang suku Dayak di daerah bla 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 menggunakan, nah itu boleh, informasi berita, nggak jadi masalah ya. Tapi jangan mempertentangkan suku di dalam beritamu. Apalagi membandingkan suku, agama, ras atau golongan. Jangan. Tidak merendahkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oke, masyarakat itu dibangun dengan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungannya, ya. Sehingga ketika kamu mau nulis berita, jangan sampai bersinggungan atau bahkan merendahkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Apa yang berlaku dalam Indonesia, gitu ya, jangan kamu jatuhkan karena kamu contoh dengan budaya di luar. Jangan, ya. Istilahnya jangan merendahkan. Kalau kamu membandingkan untuk yang baik sih nggak jadi masalah. Nah, ini yang kelima, ini yang bahaya sekali, Ibu. Ibu dari kemarin bilang, Ibu dari kemarin bilang bahwa nanti kalau mati tiba-tiba kita nanti masuk lagi ya, kalau mati tiba-tiba ya, kita running of time nih. Katanya tidak bisa kesalahan informasi sedikit. Nah, ini Bu, kamu nggak boleh kamu tidak boleh salah kasih info. Kamu jangan termakan hoax. Kemarin Ibu bilang kalau ada berita nih, ya kan, beritanya si A ngasih tahu tentang satu gitu ya, si B ngasih tahu tentang satu, si C ngasih tahu tentang dua. Nah, yang benar mana nih, dua atau satu? Kamu bukan berarti cari yang mana yang paling benar, mana yang paling banyak gitu ya. Meskipun itu bisa dijadiin opsi ketika sudah paling akhir gitu ya. Tapi yang harus kalian lakukan pertama adalah cek kebenarannya melalui ahli-ahli yang kamu pikir mumpuni dalam bidangnya. Gitu ya. Apakah itu benar, apakah itu tidak? Tanya orangnya bila perlu secara langsung. Gitu ya, Ibu ya. Oke, kita akan mulai menulis. Siapkan berita kamu yang sudah kamu kerjakan kemarin. Ini Ibu kasih contohnya dulu, cara menulisnya. Oke. Contoh judul ya, Naya. Ini contoh judul. Ingat ada subjek dan ada predikat. Contohnya, Mendikbud tegaskan kembali soal pengangkatan guru honorer. Perhatikan ya, Ibu. Ada subjek predikat. Bu Serta, kalau ada objek, ada keterangan boleh? Boleh. Tapi kalau nggak ada, boleh Bu. Nggak apa-apa. Yang harus ada dan wajib ada adalah subjek dan predikat. Contohnya, ya. Pelapor korupsi subjek bisa dapat Rp 2 juta rupiah, predikat boleh. Tapi kalau mau kamu tambahin gempa magnitudo 7 subjek, guncang Papua Nugini, predikat objek boleh ya, lebih baik, lebih lengkap. Oke, kayak tadi berarti kan Esport St. John subjek, ya kan, mengadakan EHB predikat, pertengahan September keterangan waktu, contohnya ya. Oke, silakan Ibu akan kasih kalian link ya. Untuk kalian tuliskan judul berita kalian. Nah, anak Ibu di situ ada nama, cuma beberapa orang nggak ada namanya karena ini berdasarkan absen kemarin Ibu buat. Ya, berdasarkan absen kemarin. Serta. Oi. Ibu boleh balik ke slide 8 nggak? Kenapa, Nak? Saya mau lihat yang tadi, Bu. Oke, sebentar ya, Nak ya. Sebentar ya. Ya. Sambil Ibu kirim ini ke kalian ya, silakan sambil dibuka. Silakan sambil dibuka. Bu Septa, ini kita ngerjainnya masih on Zoom, Bu. Masih on Zoom. Nggak apa-apa. Silakan, Karen. Di screenshot aja, Nak, kalau memang takut bagaimana ya. Kalau nanti tiba-tiba mati, kita bisa ini, Nak ya, masuk lagi ya. Nggak apa-apa ya. Takutnya nanti ini tiba-tiba kelar lagi. Sudah, Nana Ibu? Sudah, Karen? Bisa, Ibu? Makasih. Oke, terima kasih. Stop sharing. Oke. Nana Ibu silakan dibuka yang link Ibu minta ke kalian. Silakan dibuka. Nah, ada nama kalian kan di situ kan ya, Nana Ibu ya? Nah.
Oke. Oke, silakan anak ibu diisi berdasarkan namanya. Ini ada contoh, ya. Ini ada contoh. Oke. Maaf ini agak lemot nih laptop saya nih. Aduh. Ada contohnya di situ beritanya, boleh kalian jadikan contoh. Silakan buka langsung dari kalian, ketik langsung di situ nggak apa-apa nak, nggak akan berpengaruh. Ibu udah ubah kalian semua menjadi apa namanya, menjadi editor. Jadi kalian sudah bisa edit langsung di situ. Tulis beritamu. Ingat ini ibu masukkan dalam ini ya, nilai ekskul kita PTS sehingga minta tolong kesediaan kalian. Nah ini contohnya nah ya. Komisi Kejaksaan dorong pelibatan KPK di kasus Jaksa Pinangki. Oke, judulnya saja dulu, nak. Judulnya saja dulu. Oke, judulnya saja dulu. Ingat ada subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Tulis di situ. Siapa yang sudah? Boleh kasih jempolnya kalau sudah. Tulis judulnya saja dulu. Nanti teras beritanya kita akan bahas bersama-sama nanti. Ibu ini beritanya apa aja kan, Bu? Apa saja tidak jadi masalah. Kalau bisa terkini, kalau nggak apa-apa. Ingat bukan argumen tapi info ya, nah ini info tentang berita. Ada yang sudah menulis belum nanti Bu? Ayo langsung ditulis kalau salah nggak apa-apa loh, salah nggak apa-apa. Oh, sudah ada satu nih. Siapa nih? Oke, WHO kecewa dengan Indonesia yang tak perlu dengan COVID-19. Oke, bagus Karen. Tapi agak jauh ya. Kalau nanti kita mau buat ini contoh hari ini aja. Kalau misalnya besok-besok ibu minta kalian untuk cari berita, yang gampang saja ya nak ya. Repot nanti kalau kita wawancara. Kayaknya minggu depan kalian akan 2 minggu lagi kalian kan akan ini nih dengan Bu Miss Debo. Nah, kalian akan bahas kayaknya tentang wawancara. Ya. Ini siapa nih nomor 5 nih? Gisela apa? Ayo nak. Bupati apa? Yang lain nak, ayo nak. Kalau tidak ada namanya buat sendiri ya nak, di paling bawah ya. Oke, ini sudah nih, nomor 27 nih. Kai Havertz menjadi pemain Jerman termahal di Eropa. Oke, bisa. Terasnya nanti aja nak, nggak apa-apa. Calvin nanti aja. Terasnya nanti Calvin. Kamu udah semangat banget, udah tulis Chelsea kan ini beserta. Saya udah ada bahannya, Bu, banyak, Bu. Kamu nggak copy paste kan? Awas kalau copy paste ya. Enggak, saya kan Ini lihat ibu cek harga loh dulu. nanti. Ibu cek nanti di internet ya. Kalau seandainya ada di internet. Enggak, Bu, saya rangkum sendiri kata-katanya paling. Rangkum. Plagiarisme Iya. juga benar. Enggak, saya pakai Oke. kata sendiri. Oke, sambil menulis ya Naya, Ibu masih bahas tentang yang lain ya Naya. Oke, mana sih bisa nih? Tuh, lemot. Sambil menunggu. Oke, iya, lemot laptop beserta. Oke, anak ibu untuk terasnya tadi, teras berita ya. Seperti yang Bu Sata bilang, di dalamnya itu sudah mencakup berita. Ya, apa, udah ada who, ada what, ada when, dan lain sebagainya ya. Ibu, Ya. Bu, linknya bisa dikirim lewat GC yang jurnal nggak, Bu? Soalnya saya pakai laptop, susah bukanya, Bu. Oh, maksudnya gimana? Ibu harus taruh Iya, di... saya buka Oh, yang sabar di ya, Naya. jurnal. Sabar ya, laptop Bu Seta juga lagi lemot ini Saya nggak masalahnya. bisa buka, Bu. Ngajak berantem laptop Bu Seta ini, aduh. Bukan tuh, this application is not responding. Hai. Maaf, Bu.